Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 7. Oke lah, gak usah banyak mang ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ada sebuah bintik-bintik merah dan juga hijau yang sesekali menghiasi sebuah desa di dalam pegunungan hijau yang cukup subur. Selain itu, gunung ini benar-benar dipenuhi dengan suara burung, dan hal ini tampak seperti surga. Lindong secara perlahan berjalan melintasi desa ini, dan dia dipimpin oleh trio Shin King. Kadang-kadang ada beberapa sosok gadis cantik yang berkedip ketika mereka melihat Lindong. Para gadis dari desa ekor 9 ini benar-benar ingin tahu tentang sosok dari seorang Lindong. Mereka kadang-kadang tertawa lembut sambil menutup mulut mereka. Ketika melihat hal ini, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sementara trio Shin King juga diam-diam tertawa ketika melihat pemandangan ini. Tidak lama kemudian, kedua wanita cantik yang bersama dengan trio Shin King, mereka berpisah dan kemudian menyuruh gadis-gadis yang ada di tempat ini untuk segera pergi dan tidak mengganggu Lindong. Shin King pun kemudian mulai menjelaskan, "Tuan Lindong, tolong jangan marah ya. Suku ekor 9 kita biasanya terlalu tertutup dan hampir tidak ada orang luar yang bisa masuk ke tempat ini. Terutama itu adalah ras manusia." Lindong hanya bisa melambaikan tangannya, dan hal ini menunjukkan bahwa Lindong tidak terganggu dengan perlakuan dari gadis-gadis cantik yang berasal dari desa ekor 9. Bagaimanapun juga, selama ini Lindong sudah terlalu terbiasa dikelilingi banyak orang dan diamati dengan cara yang cukup aneh. Melihat respon dari Lindong, Shin King hanya bisa tertawa, dan kali ini dia mengatakan, "Tuan Lindong, camp utama kita ada di depan sana dan para tetua dari klan kita juga sudah menunggumu." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan setelah itu Shin King pun meningkatkan kecepatan untuk menuju aula di mana para tetua dari desa ini sudah berada di tempat itu dan menunggu kedatangan Lindong. Beberapa saat kemudian, sebuah benteng yang sangat luas telah muncul di depan Lindong, dan di tempat itu sendiri ada banyak sosok yang sudah berkumpul. Seorang wanita cantik yang cukup anggun, dia segera berdiri ketika melihat Shin King. Sebelum pada akhirnya wanita ini pun tersenyum. Sementara Shin King ketika melihat wanita itu, dia langsung berteriak, "Ibu!" Tatapan mata dari Shin King dalam sekejap saja telah memerah. Selanjutnya, dia buru-buru berlari ke arah ibunya. Sementara sang ibu sendiri kini juga berlari ke arah Shin King, yang kemudian mereka berdua pun berpelukan seperti Teletubbies. Para wanita yang ada di sekitar tempat ini, mereka juga langsung maju dengan wajah yang cukup senang. Sementara Lindong sendiri, dia hanya berdiri untuk melihat pemandangan ini. Pada akhirnya, hal itu mengingatkan Lindong dengan orang tua dan juga keluarganya dari klan Lin. Sudah bertahun-tahun mereka berpisah. Sementara Lindong bertanya-tanya di dalam hati bagaimana keadaan mereka semua saat ini. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang cukup cantik, dia tertawa ketika melihat Lindong, yang kemudian wanita ini pun mengatakan, "Haha, Shin King, kau benar-benar kembali ke desa ini dan membawa seorang pria yang cukup tampan." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun cukup terkejut. Sementara para gadis cantik yang ada di tempat ini, mereka semuanya tersenyum dan menggoda ke arah Lindong. Sementara wajah dari Shin King sendiri sudah berubah menjadi cukup merah ketika dia mendengar kata-kata ini, yang kemudian Shin King pun mulai mengatakan, "Hei, kalian semua tidak boleh berbicara omong kosong seperti itu. Dia adalah Tuan Lindong, dan dia datang ke wilayah iblis ini untuk menyelesaikan beberapa masalah. Sementara diriku diperintahkan oleh kepala aula Dewa Api untuk menjadi pemandu dari Tuan Lindong." Sepanjang perjalanan ke tempat ini, kita bertemu dengan kelompok dari saudari Liu dan juga saudari King yang mereka ditangkap oleh kota Piton Darah. Tuan Lindong ini adalah orang yang telah membantuku untuk menyelamatkan mereka berdua. Wanita cantik yang merupakan ibu dari Shin King kini langsung memelototi beberapa wanita yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Kalian semua harus berhenti mengatakan omong kosong. Pria ini adalah tamu penting dan dia tidak boleh diremehkan." Setelah mengatakan hal ini, ibu dari Shin King melihat ke arah Lindong lalu mengatakan, "Adik Lindong,
Atas nama seluruh suku ekor 9, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas masalah yang dihadapi oleh Liu dan juga King. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, "Kepala suku, Anda terlalu sopan. Shin King ini adalah pemanduku, dan sudah semestinya aku harus membantu dia ketika mengalami kesulitan." Wanita cantik itu pun kembali mengatakan dengan nada yang cukup lembut, "Adik Lindong, kau memanggilku dengan sebutan kepala suku. Tampaknya itu terlalu berlebihan. Jika adik Lindong tidak membenci suku ekor 9-ku, maka kamu bisa memanggilku dengan sebutan Bibi Shin." Lindong pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Kalau begitu, aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan." Bibi Shin pun hanya bisa tertawa. Dirinya pun kembali mengatakan, "Adik Lindong, aku sudah mengetahui alasan kenapa kamu datang ke wilayah perang binatang ini. Mari kita masuk dan membicarakan hal ini di dalam sana." Setelah berkata seperti ini, Bibi Shin pun berbalik. Dia memimpin Lindong untuk menuju ke dalam ruangan yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian, Lindong dan juga Bibi Shin, mereka telah berada di dalam aula besar. Sementara Shin King kini datang dan langsung memberikan teh dengan cara yang cukup hormat pada Lindong. Sebelum akhirnya dia kembali mundur. Dan setelah itu, Bibi Shin pun bertanya, "Bisakah adik Lindong beritahuku tentang ciri-ciri orang yang sedang kau cari?" Lindong pun kali ini menjawabnya, "Orang yang aku cari ini, dia dipanggil dengan sebutan Lin Yan, dan dia merupakan saudara laki-lakiku. Namun, aku tidak yakin apakah dia menggunakan nama ini ketika berada di wilayah perang binatang. Dan dia berasal dari suku harimau. Kemungkinan besar itu adalah suku harimau iblis surgawi." Mendengar kata-kata dari Lindong, Bibi Shin pun terdiam sejenak. Dia memikirkan hal ini sebelum pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Bibi Shin pun kemudian berkata, "Lin Yan, berdasarkan apa yang aku tahu, tidak ada seseorang yang bernama Lin Yan muncul di wilayah perang binatang ini selama 1 tahun terakhir. Sementara suku harimau itu adalah suku yang cukup besar di dunia binatang iblis, dan suku harimau iblis surgawi bukan hanya satu-satunya di tempat ini, tapi dia hanyalah salah satu dari 3 suku harimau yang terkuat. Dan mereka juga salah satu dari 8 suku raja di dunia binatang iblis. Ada banyak ahli yang berasal dari suku harimau di wilayah perang binatang ini. Salah satunya juga termasuk dari suku harimau iblis surgawi ini. Dan mereka semua adalah para ahli yang cukup terkenal. Kemungkinan ini tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh adik Lindong." Ketika mendengar ucapan dari Bibi Shin, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan raut wajahnya tampak cukup kecewa. Sepertinya pencarian Xiaoyan tidak akan menjadi tugas yang mudah. Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, Bibi Shin pun kali ini langsung mengatakan, "Adik Lindong, namun kau tidak perlu banyak khawatir tentang hal ini, karena aku akan segera mengirimkan seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang para ahli yang ada di wilayah ini, yang selama 1 tahun terakhir telah mengukir nama mereka sendiri di wilayah perang binatang. Mengingat kemampuan dari adik Lindong, kemungkinan saudaramu itu juga bukan individu yang biasa. Oleh karena itu, seharusnya dia juga telah membuat nama untuk dirinya sendiri ketika baru sampai di wilayah perang binatang ini. Dengan pengumpulan informasi dari klanku, kemungkinan hal ini akan jauh lebih mudah." Mendengar kata-kata dari Bibi Shin, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu menjawabnya, "Kalau begitu, aku akan merepotkan Bibi Shin kali ini." Bibi Shin pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Adik Lindong, tolong tetaplah berada di desa ekor 9 kita selama beberapa hari ke depan, dan aku akan memperbarui kabar yang ada setelah kita mendapatkan beberapa informasi." Setelah mengatakan hal ini, Bibi Shin pun mengangkat tangannya dan memberikan isyarat pada seorang gadis muda dari suku ekor 9 untuk memimpin Lindong menuju ke kamarnya supaya dia bisa beristirahat. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah Lindong pergi, Shin King kali ini duduk di samping ibunya
lalu bertanya, "Ibu, apakah kamu memiliki informasi tentang orang yang dicari oleh Tuan Lindong?" Bibi Sin pun sambil tersenyum, dia mengatakan, "Wilayah perang binatang ini sangat luas. Apalagi suku ekor 9 kita telah mengisolasi diri dengan cukup lama. Dan sampai detik ini kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri di dalam pengasingan ini. Namun kamu bisa percaya bahwa orang-orang dari suku kita akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantu adik Lindong." Setelah berkata seperti ini, tangan dari Bibi Sin langsung mengusap wajah dari Sin King yang kemudian mengatakan, "Gadis kecil, kau pasti menderita di luar sana ketika berkeliaran sendirian." Sin King menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia mengatakan, "Tidak, Ibu. Semua orang di aula Dewa Api memperlakukanku dengan sangat baik." Bibi Sin kemudian melihat ke arah Lindong pergi, lalu bertanya, "Apakah adik Lindong itu juga berasal dari aula Dewa Api?" Ditanya seperti itu oleh ibunya. Tatapan mata dari Sin King kini telah berubah dan menunjukkan sebuah pemujaan yang tinggi pada seorang Lindong. Sin King pun lalu mengatakan, "Tidak, Ibu. Tuan Lindong tidak berasal dari aula Dewa Api. Namun Tuan Lindong adalah orang yang sangat kuat. Tidak hanya kepala dari aula Dewa Api yang sangat menghormatinya, tapi dia juga telah dikagumi oleh seseorang yang bernama Raja Naga Gengsi. Aku mendengar dari kakak Tang Silian bahwa Raja Naga Gengsi ini dirinya berada di tahap reinkarnasi." Mendengar kata-kata dari Sin King, tanpa sadar Bibi Sin pun gemetaran, sementara para gadis cantik yang ada di sekitar tempat ini, tatapan mata mereka juga terkejut. Lalu mereka tanpa sadar berkata, "Hah? Tahap reinkarnasi?" Segera setelah itu, Sin King pun dengan penuh semangat, dia kembali mengatakan, "Beberapa hari yang lalu, aula Dewa Api kita telah diserang, dan ada desas-desus bahwa yang melakukan penyerangan itu adalah seseorang yang berada di tahap reinkarnasi dan juga 3 orang yang berada di tahap samsara. Barisan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan bisa dengan mudah menghancurkan faksi manapun yang ada di wilayah perang binatang ini." Pada saat itu, Tuan Lindong telah bergabung dengan kakak Tang Silian dan juga prajurit aula Dewa Api yang lainnya untuk bisa mengalahkan salah satu orang yang berada di tahap samsara. Terlebih lagi, kakak Lindong telah berhasil menyegel orang ini. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Bibi Sin telah berubah dan dia kini bisa mendeteksi kekuatan dari Lindong. Meskipun dia hanya berada di tahap awal kematian mendalam, tapi kekuatan tempur Lindong yang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan Cao Ying tidak mampu mengalahkan Lindong. Hal ini adalah bukti bahwa Lindong itu tidak bisa dipandang hanya dari sisi luarnya saja. Ini benar-benar sama dengan informasi yang dikatakan oleh Sin King. Bibi Sin pun kini langsung mengatakan, "Sepertinya adik Lindong ini memang seseorang yang luar biasa. Aku tidak ragu, bahkan jika Tetua Moluo dan juga Raja Naga Gengsi sangat menghormati Lindong." Mendengar ucapan dari ibunya, Sin King hanya bisa mengangguk terus-menerus, sementara wajah cantiknya kini telah berubah menjadi merah ketika dia memikirkan seorang Lindong, salah seorang wanita yang ada di samping Sin King. Ketika melihat ekspresi yang ada di wajah Sin King, tiba-tiba saja dia bertanya, "Adik Sin King, apakah kamu sebenarnya jatuh cinta pada saudara Lindong ini? Tampaknya dia adalah pria yang cukup baik loh." Ketika mendengar kata-kata ini, dalam sekejap saja wajah dari Sin King berubah menjadi cukup merah dan dia berbicara dengan nada suara yang cukup malu. "Bibi Hong, omong kosong apa yang kau katakan? Aku ini hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana aku pantas untuk mencintai Tuan Lindong? Bahkan kakak Tang Silian kali ini juga menyukainya." Sementara Bibi Sin, dia pada saat ini langsung berkata, Sudahlah, kalian semua harus berhenti untuk menggoda putriku. Baiklah, Sin King, dan juga kalian semua harus segera pergi, lalu beristirahat. Selain itu, kalian semua juga harus menghindari untuk keluar dari desa ini. Akan sangat merepotkan jika sampai Qin Gang dari Bukit 100 Binatang mengetahui Sin King telah kembali ke tempat ini. Mendengar ucapan dari ibunya,
Sin King hanya bisa menggertakkan giginya. Sepertinya dia benar-benar sangat marah ketika mendengar nama Qin Gang. Sementara Bibi Sin sendiri hanya bisa tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah putrinya. Cerita pun berlanjut beberapa hari kemudian. Sementara Lindong masih tetap berdiam diri di desa ekor 9 ini. Meskipun desa ekor 9 sendiri terletak di wilayah perang binatang yang cukup kacau, tapi tempat ini adalah tempat yang cukup damai. Dan suasananya benar-benar sangat kontras dengan konflik kacau yang ada di luar sana. Setiap harinya, Lindong mendapatkan informasi-informasi terbaru dari orang-orang suku ekor 9 ini. Namun kemampuan mereka dalam pengumpulan informasi sebenarnya sangat terbatas. Namun Lindong tidak pernah mengeluh tentang hal ini, terutama ketika dia melihat Sin King yang raut wajahnya berubah menjadi cukup menyedihkan dan juga ketakutan setiap kali dia melihat Lindong menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, Lindong tidak bisa marah tentang hal ini. Sebaliknya, dia hanya bisa tersenyum sambil mengusap kepala Sin King untuk menghiburnya. Barulah setelah itu, ekspresi ketakutan di raut wajah Sin King telah berangsur-angsur menghilang. 3 hari pun telah berlalu, sementara Lindong masih bersikap santai berada di desa yang damai ini. Dan kali ini, Lindong telah duduk di atas pohon besar yang menjulang tinggi. Dia pun bersandar pada cabang pohon itu. Tatapan matanya sesekali menyipit ketika melihat sinar matahari menembus dedaunan yang ada di pohon ini. Dan tiba-tiba saja, kali ini Lindong cukup terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan ekspresi di raut wajahnya terlihat sangat kebingungan. Karena Lindong bisa mendengar sebuah keributan besar yang ada di dalam desa ini. Beberapa wanita muda kali ini semuanya berlarian ke arah Lindong. Dan hal itu juga segera disusul oleh Sin King. Dengan cepat, gadis cantik itu pun menyatukan kedua tangannya dengan gaya memohon, lalu berkata pada Lindong, "Tuan Lindong, bisakah kamu mengizinkan kita semua untuk berada di tempat ini sebentar saja? Dan kita semua pasti tidak akan mengganggumu." Beberapa wanita muda yang ada di samping Sin King tiba-tiba saja tertawa. Dengan kata-kata yang sangat berani, mereka pun kemudian mengatakan, "Benar Tuan Lindong, kita tidak akan pernah mengganggumu. Jika kamu merasa tidak senang, maka kita akan membiarkan Sin King untuk menghangatkan tubuhmu malam ini." Mendengar kata-kata seperti ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia bertanya, Hei, sebenarnya kalian itu kenapa?" Lindong berani berkata seperti ini karena dia telah berada di dalam desa ekor 9 selama beberapa hari. Dan Lindong juga telah berkenalan dengan gadis-gadis muda dari suku ekor 9 ini. Sementara Sin King hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia pun hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Tuan Lindong, orang-orang dari Bukit 100 Binatang, mereka telah datang ke tempat ini untuk mengumpulkan upeti." Lindong pun sedikit terkejut sebelum tiba-tiba dia mengerti kenapa para gadis-gadis cantik yang ada di desa ini semuanya bersembunyi ke bagian terdalam dari desa, yang pada saat ini ada Lindong di tempat itu. Lindong pun kini mengatakan, ternyata ada seseorang yang menarik upeti. Karena desa ekor 9 ini berada di tengah-tengah antara Bukit 100 Binatang dan juga Gunung Petir Dalam. Oleh karena itu, jika mereka ingin tinggal damai di tempat ini, setiap tahunnya mereka harus membayar upeti pada kedua faksi besar ini. Lindong pun kemudian bertanya, "Kenapa kalian semua harus bersembunyi?" Ditanya seperti ini oleh Lindong, tatapan mata dari Sin King telah berubah menjadi cukup redup. Lalu dia mengatakan, "Para wanita dari suku ekor 9 kami semuanya terlahir dengan sangat cantik. Oleh karena itu, sangat mudah bagi kita semua untuk menarik sebuah masalah. Jika kita sampai menarik perhatian dari mereka yang datang ke tempat ini untuk mengumpulkan upeti, pasti itu akan membuat masalah baru pada desa ini." Menurut Sin King, mungkin menjadi cantik itu akan membawa banyak manfaat jika seseorang dilahirkan di tempat lain. Namun di tempat ini, kecantikan saja jika tidak diikuti dengan kekuatan yang besar
akan menjadi sangat berbahaya. Faktanya, orang-orang dari suku ekor 9 ini sangat cantik, tapi mereka juga tidak memiliki kekuatan besar. Maka dari itu, mereka tidak bisa mempertahankan diri dan juga menjaga kecantikan mereka. Hal ini akan membuat gadis-gadis dari desa ekor 9 mengalami sebuah pelecehan jika bertemu dengan seorang pria yang ada di luar sana. Mendengar kata-kata dari Sin King, Lindong pun hanya bisa terdiam. Dirinya kali ini berkata dalam hati, apa yang dikatakan Sin King memang benar. Suku ekor 9 semuanya sangat cantik, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kecantikan ini. Dan tiba-tiba saja, seorang wanita muda yang ada di samping Sin King, dia berkata dengan nada suara yang cukup marah. Sebelumnya, ada seseorang bernama Qin Gang dari Bukit 100 Binatang. Mereka pada saat itu datang untuk mengumpulkan upeti. Dan secara tidak sengaja, Sin Gang ini melihat saudari Sin King, kemudian tertarik dan bersikeras untuk membawa saudari Sin King menjadi selirnya. Demi melindungi saudara Sin King, kepala suku kita memintanya untuk pergi dari wilayah perang binatang ini. Dan selanjutnya, suku ekor 9 kita harus membayar harga yang cukup mahal. Sebelum pada akhirnya Sin Gang melupakan masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini tidak selesai sampai di sini saja. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera melirik pada Sin King yang raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek. Dan Lindong kini mengatakan, Qin Gang, dia cukup keterlaluan. Tidak lama kemudian, Sin King pun mengatakan, Qin Gang ini merupakan salah satu dari 9 jenderal yang berasal dari Bukit 100 Binatang. Dan dia juga orang yang cukup kuat. Kekuatannya tidak kalah dari Cao Ying dari kota Piton Darah. Mendengar ucapan dari Sin King, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sebelum pada akhirnya, Lindong pun mengalihkan pandangan dan melihat keluar desa. Tempat Lindong berada saat ini adalah tempat yang sangat terpencil. Dan secara kebetulan, Lindong akan bisa melihat pemandangan yang cukup jauh di luar desa ini. Tidak lama kemudian, Lindong bisa mendengar sebuah awan debu yang tebal segera naik di luar desa. Sementara suara gemuruh kuda juga telah terdengar dari tempat itu. Suara tertawa yang sangat keras kini telah bergema di seluruh desa. Haha, anggota suku ekor 9, serahkan upeti tahunan kalian. Tidak lama setelah suara ini terdengar, ada banyak orang yang telah muncul di luar desa. Mereka semua memancarkan aura jahat dan juga ganas yang bahkan bisa menyebabkan awan gelap berkumpul di atas langit. Ketika mendengar suara itu, kelompok dari Sin King, raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Lalu mereka berkata, sebenarnya suara itu adalah suara Qin Gang. Lindong pun cukup penasaran seperti apa sosok dari Qin Gang ini. Namun dia tidak berniat untuk mencari tahu keluar desa. Dan tiba-tiba saja, sambil menggigit bibirnya sendiri, sebuah kegelisahan muncul dalam tatapan mata Sin King. Dia pun kini berkata, sial, kenapa harus dia yang datang untuk mengumpulkan upeti dari suku ekor 9 kita? Mendengar kata-kata dari Sin King, Lindong pun segera menyipitkan matanya dan dia melihat ke arah luar desa ini. Di tempat itu sendiri, ada seorang pria kekar yang telah berdiri di depan banyak kelompok. Aura yang cukup brutal juga telah tersebar dari dalam tubuh pria ini. Tidak lama kemudian, penghalang cahaya dari formasi yang menutupi desa ekor 9 kini telah bergelombang. Detik berikutnya, Bibi Sin pun telah keluar bersama dengan beberapa ahli dari desa ekor 9. Ketika Sin Gang melihat Bibi Sin, dia pun tersenyum yang kemudian mengatakan, haha, kepala suku Sin, sekarang sudah saatnya bagi kalian untuk memberikan upeti. Dan aku percaya bahwa aku tidak perlu memberitahukan berapa jumlahnya. Bibi Sin pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia lalu mengatakan, oh, ternyata Tuan Qin Gang. Setelah mengatakan hal ini, Bibi Sin pun melambaikan tangannya dan tas Qian Kun kini langsung terbang
menuju pria yang bernama Qin Gang itu. Setelah melemparkan tas Qian Kun itu, Bibi Sin pun berkata, di dalam tas itu sendiri ada 10 juta pil Xuan Yuan. Qin Gang pun rasa senang setelah menerima tas Qian Kun ini, dan dia pun buru-buru melemparkan pada bawahan yang ada di belakangnya. Hal ini sambil berkata, "Kepala suku Sin, kau benar-benar orang yang mudah untuk diajak berbicara." Bibi Sin pun hanya bisa menundukkan kepalanya sebelum akhirnya dia mengatakan, "Suku ekor 9ku masih membutuhkan perlindungan dari Bukit 100 Binatang, dan sangat wajar bagi kita untuk membayar harga ini." Tatapan mata Qin Gang berubah dengan penuh ejekan dan juga main-main, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah kepala suku Sin benar-benar berpikir seperti itu?" Bibi Sin pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya tubuh dari Bibi Sin sedikit menegang. Segera setelah itu, Qin Gang pun tersenyum, lalu dia bertanya, "Kepala suku Sin, di mana gadis muda yang bernama Sin King itu? Kenapa dia tidak datang mengunjungiku setelah dia kembali ke wilayah perang binatang?" Ekspresi wajah dari Bibi Sin dalam sekejap saja berubah. Dia pun buru-buru mengatakan, "Tuan Qin Gang, putriku sedang berlatih di dunia luar dan dia belum kembali sampai saat ini." Mendengar kata-kata dari Bibi Sin, Qin Gang pun tertawa dengan sangat keras. Lalu dia mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Bukit 100 Binatangku itu buta atau tuli? Dan kamu seharusnya juga tahu bagaimana perasaanku terhadap Sin King. Jika dia ikut denganku hari ini, maka suku ekor 9mu akan benar-benar menikmati perlindungan penuh dari Bukit 100 Binatang. Selain itu, kau juga tidak perlu menyerahkan upeti sebesar ini setiap tahunnya. Tidak bisakah kamu mengenali manfaat seperti ini? Aku akan menunggu Sin King hari ini sampai dia keluar. Jika kamu tidak mengizinkan gadis itu keluar dari desa, maka aku akan menyuruh anak buahku untuk segera masuk ke dalam desa ekor 9 dan mencarinya sendiri." Mendengar kata-kata ini, ekspresi di raut wajah Bibi Sin telah berubah menjadi sangat jelek. Hal itu juga langsung diikuti oleh para tetua dari desa ekor 9. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menunjukkan raut wajah penuh kemarahan. Hal ini menyebabkan kebuntuan di antara kedua belah pihak dalam waktu yang cukup lama. Lindong yang bersama dengan para gadis yang sampai detik ini masih mengamati area luar dari desa, tiba-tiba saja menoleh ke arah Sin King, lalu mengatakan, "Sebenarnya Qin Gang itu telah mengetahui bahwa kamu telah kembali ke dalam desa ini." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Sin King berubah dengan penuh kemarahan, dan dia pun lalu berteriak, "Orang itu benar-benar keras kepala dan aku sangat membenci orang itu." Seorang wanita muda yang ada di samping Sin King, dia pun melirik dengan cara yang cukup khawatir, lalu mengatakan, "Sin King, sebenarnya orang-orang dari Bukit 100 Binatang telah menolak untuk pergi, dan mereka sepertinya sedang menunggu dirimu." Wanita muda itu pun sangat ketakutan, karena dia tahu jika sampai situasi ini memburuk dan kesabaran orang-orang dari Bukit 100 Binatang telah menghilang, maka mereka pasti akan memaksa masuk ke dalam desa ini dan melakukan sebuah kekacauan. Ketika memikirkan hal ini saja, wanita muda itu secara diam-diam melirik ke arah Lindong. Namun ketika wanita muda ini akan berbicara, tiba-tiba saja Sin King yang ada di sampingnya memelototi wanita itu, dan hal ini membuat wanita muda segera menutup mulutnya. Sementara Sin King hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia saat ini jelas menyadari karakter dari Lindong. Jika sampai mereka membuka mulut dan melakukan permohonan, maka Lindong pasti akan bergerak dan langsung membantu mereka. Namun menurut Sin King, Qin Gang ini bukanlah Cao Ying. Meskipun Lindong bisa mengalahkan Qin Gang, namun efek di belakangnya pasti akan sangat besar, karena Qin Gang di bawah pimpinan dari komandan yang menguasai Bukit 100 Binatang. Jika Lindong sampai menyinggung hal ini, maka itu sama artinya dengan sebuah deklarasi perang terhadap Bukit 100 Binatang. Bagaimana bisa seorang Lindong akan melawan faksi besar dari Bukit 100 Binatang itu sendirian?
Pada saat itu, Lindong pasti akan menempatkan dirinya sendiri di dalam bahaya besar. Dan itu merupakan pemikiran di dalam benak Shin King. Tatapan mata Lindong yang masih melihat keluar dari desa ini, seolah-olah dia tidak mendeteksi pertukaran pandangan dari gadis-gadis yang ada di belakangnya. Dan sekarang tiba-tiba saja Lindong mengatakan, sebenarnya lebih banyak orang yang datang ke tempat ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Shin King pun cukup terkejut. Dia pun segera mengangkat kepala dan melihat ke arah luar desa. Pada saat ini Shin King benar-benar cukup kaget karena dia bisa mendengar suara gemuruh yang sebenarnya telah datang dari kelompok lain yang menuju desa ini. Shin King pun kemudian mengatakan, apakah itu adalah orang-orang dari Gunung Petir Dalam? Mengapa mereka datang di saat yang bersamaan seperti ini? Cerita kemudian berpindah kembali keluar desa Ekor 9. Di tempat itu suara gemuruh yang cukup mengerikan telah didengar oleh banyak orang. Dan sekelompok besar kini dengan cepat mendekati desa Ekor 9 ini. Pada saat melihat kelompok ini, Bibi Shin benar-benar cukup tercengang. Dan dia juga cukup kaget sambil gemetaran. Bibi Shin pun mengatakan, sebenarnya itu adalah jenderal gunung dari Gunung Petir Dalam Mengshan. Sementara Qin Gang sendiri hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat kelompok dari Gunung Petir Dalam telah datang ke tempat ini. Jelas ini merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh seorang Qin Gang. Tidak lama kemudian, kelompok itu pun berhenti. Dan pada saat ini, pimpinannya segera maju sambil tersenyum. Dia mengatakan, sebenarnya kau adalah Qin Gang. Sungguh mengejutkan bisa bertemu denganmu di tempat ini. Di sisi lain, Bibi Shin pun buru-buru memandang pada Mengshan. Lalu dia bertanya, Tuan Mengshan, ini bukan waktunya bagi Gunung Petir Dalam untuk mengumpulkan upeti. Mendengar kata-kata dari Bibi Shin, Mengshan pun hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mengatakan, aku datang ke tempat ini bukan untuk mengumpulkan upeti dari desa Ekor 9-mu, tapi aku sedang mencari manusia yang bernama Lindong. Seharusnya kamu tahu tentang orang ini. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Bibi Shin segera berubah. Dia pun kali ini buru-buru mengatakan, kami tidak tahu tentang orang itu. Mendengar jawaban dari Bibi Shin, tiba-tiba saja Qin Gang tertawa dengan cara yang cukup aneh. Dan dia pada saat ini mengatakan, hei, kepala suku Shin, tolong jangan berbohong pada Jenderal Mengshan di tempat ini. Berdasarkan apa yang aku tahu, Kota Piton Darah telah menghabiskan banyak uang untuk menyuruh seseorang mencari manusia yang bernama Lindong itu. Dan jelas pada saat ini, Jenderal Mengshan kemungkinan dipekerjakan oleh Kota Piton Darah. Kenapa Qin Gang mengatakan hal ini? Karena dia benar-benar ingin suku Ekor 9 menyinggung Gunung Petir Dalam. Pada saat yang sama, maka suku Ekor 9 tidak punya pilihan selain menyerahkan orang itu. Sementara Bibi Shin hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat. Tatapan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran karena dia tidak mengharapkan hal-hal besar berkembang sampai seperti ini. Sementara di dalam desa sendiri, Lindong tiba-tiba saja tersenyum. Dia kemudian berdiri sambil mengatakan, oh, sepertinya aku juga terseret ke dalam masalah ini. Melihat Lindong telah berdiri, Shin King yang ada di belakangnya tiba-tiba saja menarik baju dari Lindong. Dengan mata yang sudah memerah, Shin King pun berkata, Tuan Lindong, Anda pergi saja melalui portal belakang dari desa ini. Lindong kali ini menatap Shin King sambil tersenyum. Dia mengusap kepala gadis cantik itu yang kemudian mengatakan, Shin King, meskipun aku tidak suka mencari masalah, tapi aku juga tidak takut jika masalah itu datang padaku. Di dunia ini, jika seseorang memilih bersembunyi dari masalah, maka akan tiba saatnya bagi seseorang tidak akan pernah bisa bersembunyi lagi. Daripada kita melakukan hal itu, maka yang terbaik adalah menyingkirkan masalah ini sampai ke akarnya sejak awal. Shin King pun dia buru-buru mengatakan, tapi Tuan Lindong, dia adalah jenderal dari Gunung Petir Dalam, dan mereka semua
jauh lebih kuat dari kota piton darah. Lindong pun sambil tersenyum diam mengatakan, "Tenang saja, kau tidak perlu takut seperti itu." Mendengar kata-kata dari Lindong, Sin King hanya bisa menghentakkan kakinya dengan lembut. Segera setelah itu, dia mengangkat kepala dan melihat ke arah luar desa. Di tempat itu sendiri, sudah benar-benar berkumpul sekelompok besar yang mengepung seluruh desa ini. Suasana dari desa ekor 9 dalam waktu yang cukup singkat menjadi tidak nyaman. Cerita kemudian berpindah ke tempat yang cukup jauh dari desa ekor 9. Di tempat itu, tanahnya tiba-tiba saja bergetar. Dan di saat yang sama, Lindong yang berada di dalam desa ekor 9 kini telah berjalan santai untuk keluar dari desa ini. Sementara di tempat yang jauh itu sendiri, sebuah semburan hitam yang merupakan aura sangat mengerikan kini telah mengalir seperti air yang banjir. Kelompok ini melakukan perjalanan dengan sangat cepat menuju desa ekor 9. Tatapan mata mereka semua berwarna merah darah, dan mereka seperti binatang buas yang akan mengamuk. Karena sebenarnya itu adalah tentara harimau yang sangat menakutkan. Bahkan tentara ini sendiri tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari kota piton darah. Sebuah bendera hitam kini telah berkibar di udara, dan ada kata-kata berwarna merah darah yang tertulis di bendera itu sendiri. Karena sebenarnya ini merupakan kelompok dari Jenderal Api. Sementara kata-kata di benderanya bertuliskan dengan nama Yan. Di depan desa ekor 9, dua kelompok kali ini telah benar-benar mengepung desa itu, sampai tidak ada orang yang bisa masuk ataupun keluar dari desa ini. Di saat yang sama, kedua kelompok ini memiliki ekspresi wajah yang benar-benar sangat menakutkan. Hal ini membuat orang-orang dari desa ekor 9 merasa tidak nyaman dan juga ketakutan dengan kelompok yang dikenal cukup kuat ini. Dan detik berikutnya, Meng San pun segera melingkarkan tangan di dadanya. Tatapan matanya acuh tidak acuh ketika melihat Bibi Sin. Lalu dia mengatakan, "Kepala suku Sin, aku akan memberikanmu waktu 5 menit lagi. Jika kamu tidak segera menyerahkan Lindong, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, dan aku akan memaksa masuk ke dalam desamu, kemudian menangkap Lindong dengan paksa." Mendengar kata-kata dari Meng San, Qin Gang yang ada di sampingnya hanya bisa tersenyum. Dia tidak punya niat untuk berbicara, namun jelas pada saat ini Qin Gang ingin desa ekor 9 benar-benar menyinggung Meng San. Di sisi lain, Bibi Sin hanya bisa mengepalkan kedua tangannya dengan cukup erat, sementara para tetua dari desa ekor 9 yang ada di sampingnya memiliki ekspresi wajah yang cukup jelek, karena ancaman dari Meng San ini benar-benar membuat mereka semua merasakan sebuah kecemasan. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Bibi Sin hanya bisa berkedip. Dia pun mengatupkan giginya dan hendak berbicara. Namun tiba-tiba saja ekspresi wajah Bibi Sin kini telah berubah, karena dia bisa merasakan bahwa formasi penghalang cahaya yang ada di belakangnya mulai bergelombang, sebelum pada akhirnya seorang pria muda secara perlahan keluar dari tempat itu, yang ternyata itu adalah Lindong. Dan dengan cepat, Lindong pada saat ini berdiri di samping Bibi Sin. Dia melihat banyak orang yang ada di tempat ini. Setelah itu, Lindong pun mengatakan, "Temanku, kau adalah individu yang cukup kuat dan juga terkenal di wilayah perang binatang ini. Kenapa kamu dengan sengaja mempersulit sekelompok wanita? Bukanlah tindakanmu ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan." Mendengar kata-kata ini, ekspresi di raut wajah Meng San dan juga Qin Gang telah berubah, yang kemudian mereka berkata, "Sebenarnya kau adalah Lindong, dan kau adalah orang yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah perang binatang." Menghadapi tatapan mata menakutkan dari banyak orang itu, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat biasa-biasa saja. Dia pada saat ini hanya bisa tersenyum dan secara diam-diam mengakui bahwa kelompok yang ada di depannya bukanlah kelompok
yang bisa ditekan dengan mudah. Tatapan mata dari Meng San melihat tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, meskipun ada manusia di wilayah perang binatang ini, namun hal itu sangat jarang yang bertindak secara arogan di tempat ini. Dan aku saat ini juga telah menerima bayaran dari kota Piton Darah. Maka dari itu, kau hari ini harus ikut denganku. Tapi tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Yang akan kulakukan hanyalah menyerahkan dirimu kepada Cao Ying. Lindong pun melihat tajam pada Meng San sambil tertawa dengan keras. Dia mengatakan, maaf sekali, hari ini aku sedang tidak berencana untuk bepergian kemanapun. Mendengar hal itu, raut wajah dari Meng San berubah menjadi sangat marah, dan dia mengatakan, itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Aku tahu bahwa kamu cukup kuat dan bahkan kau bisa mengalahkan Cao Ying. Namun apakah kamu pada saat ini menganggap orang-orangku yang merupakan pengawal gunung logam adalah sesuatu yang bisa kau bandingkan dengan para gerombolan dari kota Piton Darah? Setelah Meng San mengatakan hal ini, orang-orang yang merupakan para pengawal dari gunung logam yang ada di belakang Meng San, mereka tiba-tiba saja berteriak dengan keras. Dan teriakan itu seperti suara guntur yang bergema di tempat ini. Dalam sekejap saja, aura mereka juga langsung melonjak dan kemudian memaksa Lindong untuk mundur. Ketika melihat hal ini, Bibi Sin dan juga kelompoknya benar-benar ketakutan ketika menghadapi aura yang sangat mengerikan. Bahkan hal itu membuat kelompok dari Bibi Sin merasa sangat kesulitan untuk bernafas. Namun tiba-tiba saja Lindong pun melangkahkan kaki untuk maju. Segera setelah itu, dia juga mengeluarkan aura yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat aura dari para pengawal gunung logam semuanya didorong mundur oleh aura milik Lindong. Tidak lama kemudian, sebuah lampu hijau yang cukup samar kini segera dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong sambil menatap tajam ke arah Meng San dan dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Lindong mengatakan, sepertinya sehubungan dengan masalah ini, kamu memang benar-benar berencana untuk mengganggu diriku. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata Meng San berubah menjadi lebih gelap dan juga serius. Lalu dia dengan nada yang cukup marah berkata, kau masih berani bertindak arogan, sungguh manusia bodoh. Ketika melihat situasi permusuhan yang ada di tempat ini menjadi semakin mengerikan, tiba-tiba saja Bibi Sin dia berteriak, adik Lindong. Karena Bibi Sin tahu, jika mereka memilih untuk bertarung dengan Jenderal Meng San saat ini, maka tidak ada jaminan untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Terlebih lagi, sesuatu yang diwakili oleh Jenderal Meng San itu adalah seluruh gunung petir dalam. Di saat yang sama, Sin King dan juga para gadis lainnya yang berada di dalam desa, ekspresi di raut wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan ketika melihat adegan ini. Namun mereka juga tidak berani untuk melakukan tindakan apapun. Tidak lama kemudian, sambil tertawa dingin, Jenderal Meng San pun melambaikan tangannya sambil mengatakan, segera tangkap bocah itu. Tatapan mata dari para pengawal gunung logam yang ada di belakangnya menjadi sangat dingin. Mereka semua kemudian mengeluarkan sebuah gelombang energi Yuan dari dalam tubuhnya dengan cara yang cukup mengerikan. Sementara Qin Gang yang menyaksikan adegan ini, dia benar-benar penasaran bagaimana caranya seorang manusia bernama Lindong akan melarikan diri dari situasi saat ini. Bagaimanapun juga Qin Gang tahu bahwa Jenderal Meng San itu lebih kuat dari Cao Ying. Selain itu, pengawal gunung logam yang ada di bawahnya juga merupakan unit pertempuran, dan mereka memiliki kekuatan beberapa kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan orang-orang dari kota Piton Darah. Melihat adegan ini, Lindong secara perlahan mengepalkan tangannya karena dia tahu bahwa situasi saat ini tidak akan bisa berakhir dengan damai. Maka dari itu, Lindong memilih untuk melakukan pertarungan. Namun tiba-tiba saja ketika Lindong akan maju dan melakukan pertarungan, ada suara gemuruh yang sangat keras terdengar di tempat ini. Bahkan suara itu sendiri membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar dengan hebat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat,
Semua orang yang ada di depan desa ekor 9 tiba-tiba saja mengangkat kepala mereka dan melihat pada kejauhan. Hal ini membuat mereka semua terkejut ketika melihat ke arah langit, karena di tempat itu sendiri ada sebuah aura berwarna hitam yang telah melonjak, dan hal itu diikuti dengan aura monster yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, semua orang yang berada di luar desa ekor 9, mereka bisa merasakan sebuah aura yang jelas melampaui dua kelompok yang dipimpin oleh Qin Gang dan juga Meng Shan ini. Dan selanjutnya, semua orang bisa melihat sebuah bendera yang berkibar dengan tulisan huruf Yan. Ketika melihat bendera itu, tiba-tiba saja kelompok dari Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Qin Gang terlihat cukup ketakutan. Mereka pun pada saat ini mengatakan sebenarnya itu adalah tentara pemakan harimau dari Jenderal Api. Ekspresi di raut wajah Qin Gang kini berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat tentara hitam yang telah benar-benar mendekat ke tempat ini. Ada sebuah ketakutan dan juga kengerian yang terpancar jelas dari dalam matanya, karena hingga detik ini Qin Gang benar-benar tahu bahwa Bukit 100 Binatang memiliki banyak konflik dengan Gunung Petir Dalam. Bahkan berbagai pertempuran yang besar juga telah meletus di antara mereka berdua. Namun selama pertarungan ini terjadi, para tentara dari Bukit 100 Binatang tidak bisa mengalahkan orang-orang dari Gunung Petir Dalam. Dan selanjutnya, yang memiliki reputasi besar untuk bisa mengalahkan tentara dari Bukit 100 Binatang sebenarnya itu adalah tentara pemakan harimau. Setiap kali melakukan pertempuran, maka para tentara dari Bukit 100 Binatang harus membayar kekalahan dan juga harga yang cukup mahal. Sementara jenderal yang memimpin tentara pemakan harimau ini merupakan jenderal yang paling menakutkan dari Gunung Petir Dalam, dan dia dikenal sebagai Jenderal Api. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Jenderal Api ini telah berhasil membuat namanya sendiri berkibar di wilayah perang binatang. Dan itu hanya dilakukan olehnya dalam waktu 1 tahun. Ketika mengingat hal ini, tiba-tiba saja Qin Gang berkata dengan lirih, "Kenapa orang kejam itu datang ke tempat ini?" Selanjutnya, tatapan mata dari Qin Gang melirik ke arah Lindong dengan ekspresi yang cukup mengejek. Menurut Qin Gang, Lindong hari ini akan berakhir dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Di sisi lain, kelompok dari Bibi Sin ketika melihat tentara pemakan harimau, wajah mereka semuanya telah berubah menjadi sangat pucat, karena mereka benar-benar tahu betapa mengerikannya para tentara yang bernama tentara pemakan harimau ini. Karena itu adalah pasukan terkuat dari Gunung Petir Dalam. Mereka semuanya tidak segan-segan untuk melenyapkan musuh ketika melakukan pertarungan. Dimanapun tentara pemakan harimau ini muncul, maka di tempat itu juga dalam sekejap saja akan berubah menjadi lautan darah dan juga gunung mayat. Bibi Sin kemudian berpikir, jika kekuatan ganas seperti ini sampai menyerang desa ekor 9, maka dalam sekejap saja desa ekor 9 akan langsung lenyap. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia melihat pada tentara hitam yang kini telah benar-benar mendekat pada desa ekor 9. Lindong juga bisa merasakan aura brutal yang sangat mengerikan, karena tentara pemakan harimau ini jelas tentara terkuat yang pernah ditemui Lindong sejak dirinya tiba di wilayah iblis ini. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Cahaya petir dan juga cahaya hitam telah melonjak di dalam matanya, karena Lindong merasa bahwa pertempuran sengit akan terjadi hari ini. Dan Lindong pun kini mengatakan sebenarnya mereka juga faksi yang berasal dari Gunung Petir Dalam. Bahkan kekuatan mereka terasa lebih kuat jika dibandingkan dengan para tentara milik Jenderal Meng Shan. Tidak lama kemudian tentara pemakan harimau benar-benar telah muncul di hadapan mata semua orang. Aura membunuh yang sangat besar menyebabkan banyak orang yang ada di tempat ini merasa kesulitan untuk bernafas. Dan detik kemudian, tatapan mata banyak orang
melihat pada tubuh sosok yang seperti menara logam di tengah-tengah tentara harimau ini. Karena sebenarnya itu adalah Raja Harimau yang asli yang dikenal dengan Jenderal Api. Aura di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sementara tatapan mata merahnya akan membuat banyak orang langsung menundukkan kepalanya. Pada saat ini, mata harimau yang mengerikan itu mengamati banyak orang dengan keganasan yang luar biasa. Hal ini membuat seluruh orang yang ada di tempat ini merasakan sebuah kengerian. Bahkan Jenderal Mengsan juga langsung menundukkan kepalanya. Tapi di sisi lain, tatapan mata dari Lindong melihat tajam pada sosok menara logam. Hal ini tidak membuat Lindong ketakutan, malahan raut wajahnya telah berubah dengan penuh kejutan. Sementara Bibisin yang ada di samping Lindong sudah benar-benar putus asa dengan situasi saat ini. Detik berikutnya, sebuah aura berwarna hitam yang cukup tebal kini langsung meletus dari dalam tubuh Jenderal Yan. Hal itu dengan cepat menyerang banyak kelompok yang merupakan orang-orang dari Jenderal Mengsan dan juga Jenderal Qin Gang. Mereka semua pun terpental. Namun pada saat ini tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan Jenderal Yan. Segera setelah itu, keheningan pun memenuhi seluruh tempat ini yang menyebabkan jantung banyak orang berdebar dengan kencang. Sosok menara logam yang ada di tengah-tengah barisan kini mulai berjalan maju. Dalam sekejap saja, tanah yang dia injak kali ini bergetar dengan hebat. Jenderal Mengsan hanya bisa tersenyum ketika dia melihat bahwa Jenderal Api menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja Jenderal Api ini mengabaikan Jenderal Mengsan dan sebaliknya langsung berjalan menuju ke arah Lindong. Pemandangan seperti ini membuat Jenderal Mengsan hanya bisa menelan ludahnya. Segera setelah itu, dia mengamati adegan dengan cara yang cukup bingung. Tidak lama kemudian, Jenderal Api itu pun benar-benar berhenti di hadapan Lindong saat ini. Bibisin dan juga yang lainnya, ketika melihat hal ini, tubuh mereka tanpa sadar telah gemetaran. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, suasananya berubah menjadi sangat tegang. Tatapan mata harimau dari Jenderal Api yang ganas itu melihat Lindong dengan cara yang cukup tenang. Dan pada saat Jenderal Api berdiri di depan Lindong, sosok itu benar-benar besar karena Lindong sendiri tingginya pada saat ini hanya mencapai paha dari sosok itu. Dan detik berikutnya, semua orang sekarang sangat terkejut karena tiba-tiba saja mereka semua bisa melihat bahwa Jenderal Api yang terkenal brutal dan juga menakutkan kini secara perlahan berlutut di hadapan Lindong. Dan dengan nada suara yang lirih, Jenderal Api pun mengatakan, "Kakak, lama tidak bertemu." Lindong pun menatap sosok menara logam ini, dan Lindong bisa mendeteksi sensasi familiar dari tatapan mata harimau merah. Sambil tersenyum, Lindong pun mengulurkan tangannya. Dia pada saat ini menjambak rambut dari Jenderal Api dengan mata yang berbinar. Lindong pun berkata, "Bocah bodoh, akhirnya aku menemukanmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ekspresi seperti apa lagi yang akan muncul di raut wajah banyak orang yang ada di tempat ini ketika mereka mengetahui jika sebenarnya Jenderal Api ini merupakan Xiaoyan yang merupakan saudara yang dicari-cari oleh Lindong selama ini? Apakah Jenderal Gunung Mengsan dan juga Jenderal Qin Gang masih berani bertindak arogan di hadapan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.